الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita menjadi muslim? Allah lah yang telah memilih kita menjadi muslim. Bukan karena pilihan orang tua kita, bukan karena pilihan manusia-manusia lain, tapi Allah yang memilih kita menjadi muslim. Karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat yang ke-30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika huwad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah menyebutkan dalam ayat ini, arahkan wajahmu di atas agama ini. Inilah fitrah yang Allah tetapkan dalam diri manusia. Maka ikutilah fitrah itu, karena tidak ada perubahan dalam fitrah manusia itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini dalam hadis riwayat Muslim. Beliau menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisani. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan bahwa setiap manusia lahir di dunia ini, dia lahir di atas fitrah. Dia lahir di atas Islam. Tergantung kedua orang tuanya, apakah menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kita semuanya lahir dalam keadaan Islam. Makanya apabila ada seorang non-muslim menyatakan masuk Islam dan dia bawa anak-anak kecilnya tidak perlu disyahadatkan, cukup orang tuanya saja, karena anak-anak itu masih muslim. Karenanya sekalian bersyukur kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang muslim dan kita pertahankan sampai hari ini. Dan Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Karena inilah kekayaan kita yang paling mahal. Karena itulah tiket Anda menuju surga. Karena Allah menyebutkan, innad dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar Islam, Allah tidak butuh orang seperti itu. Dan di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Karenanya sekalian, kita menjadi muslim karena pilihan Allah dan kita pertahankan. Kepada kitalah diturunkan Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Allah menyebutkan dalam ayat ini, kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba pilihan kami. Allah menyebutkan kita hamba-hamba pilihan Allah, kepada kita diberikan Al-Qur'an. Tidak untuk umat yang lainnya. Allah turunkan malaikat terbaik, malaikat Jibril. Kepada manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Kepadanya diberikan kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Untuk menyampaikan Islam kepada kita.
Islam agama yang terbaik. Karenanya itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan agama kalian, kusempurnakan nikmat buat kalian, dan aku ridhoi, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau ayat ini turun kepada kami Bani Israel, maka kami akan pesta untuk memperingati ayat ini. Kita diberikan Allah Al-Quran, kita diberikan agama yang terbaik, tetapi apa kenyataan umat Islam? Kita umat Islam di Indonesia mayoritas, tetapi sayang kita dikendalikan oleh kelompok yang minoritas. Kita mayoritas, tetapi kita belum berkualitas. Umat Islam banyak yang menjadi pendinding buat Islam itu sendiri. Maka itu Allah menyebutkan umat Islam terbagi menjadi 3 komponen, kata Allah. Kami berikan Al-Quran kepada hamba kami, hanya saja orang Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, kata Allah, faminhum dzalimun li nafsih. Orang Islam tetapi mendalimi diri. Perintah Allah gak dikerjakan, atau kadang dikerjakan, kadang tidak. Salat, kadang tidak. Dzalimun li nafsih. Larangan Allah malah dikerjain. Mungkin dia korupsi, mungkin dia berselingkuh, berzina, mungkin dia menipu. Dzalimun li nafsih. Orang muslim yang seperti ini telah mendalimi dirinya sendiri. Rugi dia karena dia telah melukai dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Yang kedua, pas-pasan. Yang penting saya mau makan halal, tidak mau yang haram, tapi yang makruh masih mau. Yang penting saya wajib sholat, tetapi sunnah tidak dijalankan, zikir tidak dijalankan. Dia ambil yang wajib-wajib, yang haram-haram ditinggalkan, tetapi yang sunnah diabaikan, yang makruh masih diembat oleh kelompok kedua ini. Ada di tengah umat yang seperti ini. Adapun yang ketiga, inilah yang kemudian dianjurkan oleh Allah kepada kita. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Yang ketiga, orang muslim tetapi bergegas dalam kebaikan-kebaikan. Wajib dijalankan, sunnah dikerjakan, haram ditinggalkan, yang makruh pun ditinggalkan, diabaikan. Dia tetap dalam menjalankan koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani barakallahu fikum, Allah menyebutkan dzalika huwal fadlul kabir. Kalau kita bisa masuk jenis umat Islam yang ketiga ini, maka kita, kata Allah, telah mendapatkan karunia yang besar. Lihatlah bagaimana Islam telah merambah Eropa. Robert Moore menulis buku Islamic Invasion. Mereka takut Eropa menjadi Islam. Lihatlah orang-orang Islam di sana. Bagaimana mereka menampilkan Islamnya, sehingga banyak orang-orang Eropa tertarik dengan Islam. Untuk itu, pemimpin-pemimpin Eropa ketakutan kalau Islam kemudian menginvasi Eropa itu. Invasi itu bahasa yang tidak tepat karena dia sifatnya penjajahan. Islam tidak pernah menjajah, karena Islam yang dimasuki adalah relung-relung hati. Begitu takutnya mereka, maka umat Islam di Bosnia dibantai oleh Serbia supaya Islam tidak berkembang di Eropa. Begitulah ketakutan mereka. Begitulah, lihatlah Islam di Amerika, begitu hebat perkembangannya, sampai Donald Trump takut kalau orang-orang Amerika menjadi Muslim semuanya. Tetapi mau tidak mau mereka akan menerima Islam. Weihapman, seorang mantan duta besar Jerman yang masuk Islam, menulis buku dengan 300 referensi. Dia mengatakan, menurut saya perkembangan Islam terbesar justru akan terjadi di Amerika. Di New York saja sudah ada 270 masjid. Begitu pula di tempat-tempat lain. Mereka ingin menunjukkan Islam yang sebenarnya. Kami punya pengalaman di Australia. Ketika kami berdakwah di sana, pertama kali saya khutbah lebih parah dari sini. Kita khutbah sekarang di basement. Insya Allah berikutnya khutbah pakai AC semuanya, insya Allah. Kita khutbah di Australia, di mana? Di gereja. Umat Islam tidak punya masjid. Dan untuk mengadakan acara Jumat harus ada izin dari pemerintahan setempat. Tidak ada izin kecuali di gereja. Akhirnya terpaksa kita sholat Jumat di gereja, kita sewa gereja. Saya khutbah, tapi di atas itu begini. Rasanya tidak enak. Kemudian kita gerakkan umat Islam, kita kumpulkan dana,
kita beli gereja, kita jadikan jadi masjid. Mudah-mudahan ke depan kita bukan cuma disband, insya Allah gedung di atas ini menjadi milik umat Islam insya Allah. Ikhwani barakallahu, tidak bisa hentikan Islam, karena Islam yang dituju adalah kalbu. Karenanya sekalian, yang miris sekali kita umat Islam Indonesia yang tadinya 90%, sekarang menurun tinggal 87% atau kurang. Ada apa dengan umat Islam Indonesia ini? Kita harusnya menunjukkan Islam. Ternyata kenyataannya cukup pahit. Kita belum menunjukkan Islam yang sebenarnya. Makanya sekalian, jangan jadi yang pertama zalimun li nafsih. Kalau kita lihat salat subuh, kita akan temukan orang yang jenis pertama paling banyak karena tidak hadir. Ya, kalau kita lihat salat subuh, saya udah keliling dari Aceh sampai Irian. Ketika salat subuh, umat Islam tidak banyak. Yang banyak dari mereka jenis yang ketiga tadi itu, sabiqun bil khairati binillah. Karena itu mereka bergegas ketika dipanggil oleh Allah untuk salat subuh. Kita semuanya harus menjadi yang ketiga sekalian, supaya kita menjadi yang berkualitas. Pertanyaan yang kedua, apa yang sudah kita buat untuk Islam? Saya membawa 38 rektor seluruh Indonesia untuk berangkat haji atas undangan Raja Saudi Arabia. Kepada orang-orang hebat ini saya pertanyakan satu pertanyaan. Bapak-bapak yang terhormat, tolong jawab pertanyaan saya. Apa yang sudah bapak-bapak buat untuk Islam? Satu pun tidak jawab. Orang-orang hebat ini satu pun tidak jawab. Kita pun berhak untuk dipertanyakan seperti itu. Apa yang sudah kita buat untuk Islam? Jangan kita hidup hanya cuma mikirin makan. Kalau cuma sebatas makan bebek itu, ayam itu. Kita umat Islam punya misi besar, menyampaikan kebenaran Islam, menyelamatkan umat sebanyak-banyaknya. Inilah yang harus kita bawa. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah sebutkan kalian, wahai umat Islam, umat yang terbaik dikeluarkan untuk umat manusia seluruhnya. Untuk apa? Agar kamu mengajak mereka kepada kebaikan. Kamu cegah segala bentuk kemungkaran. Kamu ajak mereka untuk beriman kepada Allah SWT. Karenanya sekalian, inilah peran yang harus kita perankan. Kita harus rebut kembali Indonesia ini. Karena sekarang masih ditangani oleh 1% saja dari kelompok manusia yang ujung-ujungnya adalah asing. Tetapi kita kemudian umat Islam hanya sebagai penonton atau bermain di dalam hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Ini harus kita rubah. Umat harus maju. Anak-anak kita harus kita pinterkan. Dan kita harus tunjukkan Islam bukan ancaman buat siapapun. Karena Islam selalu mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Orang Muslim minimal adalah kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu minimal tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Ikhwani hadirin sidang Jumat dirahmati oleh Allah SWT. In kullun illa at-rahmani abda. Masing-masing kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Allah akan tanya masing-masing kita sendiri-sendiri. Tanggung jawab apa yang kita emban selama hidup akan ditanya oleh Allah sendiri-sendiri. Makanya siapkan jawaban sebelum kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah muslim yang seutuhnya. Jadilah muslim jenis yang ketiga tadi. Jalankan kewajiban, tunaikan yang sunnah. Hindarkan yang haram, jauhkan yang makruh. Berbuatlah sesuatu untuk Islam, karena kita dimuliakan oleh Allah karena Islam ini. Jangan kemudian kita ikut justru memperburuk wajah Islam di Indonesia. Mari kita bangkit. Makanya Allah sebutkan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa yang lebih bagus agamanya dari orang mengatakan saya muslim, saya berserah diri kepada Allah, kemudian dia berbuat kebaikan-kebaikan. Tidak perlu banyak bicara, tapi buktikan. Ketika kami masuk ke dalam satu perusahaan di Australia, semuanya orang kafir. Hanya saya pertama kali masuk di perusahaan itu yang muslim. Saya ingin tunjukkan, saya bawa misi. Saya tidak boleh seperti mereka. Sulit menemukan mereka. Kalau hari Senin sampai hari Rabu, mukanya senyum. Sulit kita menemukan. Tapi kita selalu senyum. Akan membedakan antara kita dengan mereka. Masalah ketepatan waktu, kita datang tepat waktu.
Masalah pekerjaan, kita diajarkan oleh Nabi, idza amilal muslimu amalan falyutqinhu. Orang muslim kalau beramal, kalau bekerja harus perfeksionis, zero defect. Dan itu kemudian kita buktikan di tengah mereka. Luar biasa penghargaan mereka. Bahkan yang paling hebat ketika mereka kita lihat sedang puasa. How come you are fasting? Bagaimana kamu ini puasa, nggak makan, nggak minum, kok kuat? Apalagi ditambah lagi overtime. Orang Indonesia senang overtime. Kita overtime karena di Indonesia ada yang namanya lebaran. Mereka nggak kenal lebaran. Harus pakai baju baru, semuanya baru. Sehingga karenanya mereka heran, kok bisa kamu puasa tapi sekaligus overtime? Apalagi musimnya musim panas, waktu siangnya panjang. Tetapi saudara sekalian, itulah yang kita bawa di tengah mereka. Islam itu indah. Mereka begitu menghargai kita berpuasa. Mereka menghargai apa itu Islam. Bahkan saya menjadi imam di Islamic Society. Gereja yang kita beli, kita rubah jadi masjid. Kita rapikan masjid. Berapa banyak orang-orang kafir datang ingin melihat, kok rame masjid ini. Tadinya gereja sepi. Kenapa umat Islam kok begitu goyok, dekat satu sama lain. Luar biasa. Terasa betul yang tadinya seperti di negeri kafir itu tidak orang terasakan kalau dia berada di tengah-tengah umat Islam. Tapi semua terasa. Subhanallah, itulah satu contoh. Kita harus memberikan contoh sekalian. Dan sayangnya banyak dari mereka yang kafir menjadi muslim, menjadi mu'alaf. Ketika datang ke Indonesia banyak yang kecewa karena melihat banyak orang muslim yang belum menerapkan Islamnya seutuhnya. Karenanya sekalian, seruan dari khutbah ini, mari kita menjadi muslim yang seutuhnya, yang kemudian kita bertanggung jawab dengan keislaman kita dan jadilah contoh buat orang lain, minimal buat keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karenanya Nabi SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi mengatakan semua umatku bakal masuk surga. Jaminan dari Nabi, kecuali orang yang enggan. Kalau wa ya aba ya Rasulullah. Para sahabat heran bertanya, siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, siapa yang mentaati ajaranku, dialah yang akan masuk surga. Siapa yang melanggar ajaranku, dialah orang yang enggan itu. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani. Atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima. Dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.